Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rizkika, NIM SF19118 dari kelas 6C. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas pada skripsi KL Samunajat dengan judul Barrier dan Sub-Efisiensi terhadap apoteker dalam promosi kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama Kota Banjarbaru. Sebelumnya, uji validitas itu adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah suatu data penelitian itu valid atau tidak valid. Pada penelitian ini, menggunakan pembanding nilai R hitung dan R tabel, di mana jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data dikatakan valid. Tetapi jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data tidak valid. Adapun nilai R tabel pada penelitian ini yaitu 0,361. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas, yaitu ketepatan dalam pengukuran. Digunakan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Pengambilan uji reliabilitas yaitu Cronbach-Alpha. Data dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya lebih dari 0,6. Tetapi jika data yang kita dapatkan nilai Cronbach-Alpha-nya kurang dari 0,6, maka data tidak reliable. Selanjutnya, adapun data yang saya gunakan. Ada data kuesioner barrier dengan 5 pertanyaan dan 20 responden. Dan yang kedua ada kuesioner sub-efisiensi dengan total 8 pertanyaan dan 20 responden. Selanjutnya, untuk mempermudah pemasukan data ke SPSS, saya terlebih dahulu memasukkan data ke Excel. Ini adalah tampilan data yang sudah saya masukkan ke Excel dari data yang skripsi ini tadi. Untuk mencari nilai correlation sama dengan correl, kita pilih pilih ini. Untuk array 1, ini ada pertanyaan 1 atau item 1. Lanjut ke array 2 ini adalah kita masukkan nilai total ke 20 responden. Lanjut pilih OK. Begitupun dengan pertanyaan 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya untuk mencari nilai total sama dengan sum, pilih, kita ambil data yang pertanyaan pertama, lalu enter. Sama seperti tadi, untuk pertanyaan 2, 3, 4, dan 5, caranya sama. Untuk nilai mean, kita masukkan average, pilih ini, kita klik ini, lalu enter. Inilah nilainya. Sama untuk sub-efficiency, juga untuk nilai correlation, total, dan mean sama seperti tadi caranya. Selanjutnya kita buka SPSS terlebih dahulu. Kita isi variabel view-nya. Di sini untuk kolom name ada item 1, 2, 3, 4, 5, dan total item. Untuk kenapa kita total jadi item 1, 2, 3, 4, 5? Karena di sini tadi untuk barriernya tadi ada 5 pertanyaan. Lalu kita masukkan total item, untuk desimalnya kita kosongkan. Labelnya kita masukkan item data questionnaire barrier. Untuk measure-nya ini, di sini menggunakan skala ukur yaitu ordinal baik untuk barrier dan sub-efisiensi.
Jadi kita masukkan di sini ordinal. Untuk total itemnya kita gunakan scale. Lanjut ke data view-nya. Data view-nya ini untuk item 1, 2, 3, 4, dan 5 kita copy paste dari nilai ini. Selanjutnya untuk kolom total item kita copy paste juga dari total ini. Setelah semua data kita masukkan, kita pilih analyze, correlate, bivariable, kita masukkan sampai ke total item, kita masukkan semuanya. Pilih person, to tiled, flag significant correlation, lalu oke. Inilah data uji validitas yang kita dapatkan. Untuk item 1 didapat data 0,797, item 2 0,631, item 3 0,641, item 4 0,649, dan item kelima 0,620. Tadi syarat data itu valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Nilai R tabel di sini yaitu 0,361. Sedangkan R tabel yang kita dapatkan itu lebih dari 0,361. Jadi uji validitas untuk barrier ini dikatakan valid. Selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas pada questionnaire barrier ini. Sama seperti tadi, kita pilih analyze, lanjut ke scale, reliability analyze. Kita masukkan item ini ke items. Masukkan. Sama seperti uji validitas tadi, bedanya di uji validitas tadi, total itemnya dimasukkan ke dalam sini, tapi untuk uji reliabilitas, total itemnya tidak kita masukkan. Lanjut pilih statistik, pilih scale, if item delete, continue. Jangan lupa untuk modelnya kita pilih alpha. Oke. Inilah hasil uji reliabilitas questionnaire barrier, didapat hasil 0,667. Tadi syaratnya jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6 dikatakan reliable. Jadi pada uji reliabilitas questionnaire barrier dikatakan reliable. Selanjutnya kita ke data yang kedua, yaitu data questionnaire solve efficiency. Untuk variable view-nya ini, karena di sini tadi menggunakan total 8 pertanyaan, maka kita akan memasukkan 8 item. Untuk desimalnya kita kosongkan, untuk ordinalnya karena tadi, untuk measure-nya sama seperti tadi, karena di penelitian ini dikatakan menggunakan ordinal, maka kita pilih ordinal. Lanjut ke data view. Setelah semuanya kita masukkan, kita pilih analyze, kita uji correlate dulu, bivariate. Untuk itemnya ini kita masukkan semuanya ke variabel. Setelah semuanya dimasukkan ke variabel, jangan lupa pilih person, to tiled, flag significant correlation, pilih OK. Inilah hasil dari uji validitas solve efisiensi. Didapat hasil untuk item pertama
469, item 2 0,680, item 3 0,457, item 4 0,657, item 5 0,371, item 6 0,485, item 7 0,698, dan item 8 0,343. Tadi dikatakan valid jika nilai R hitungnya lebih dari nilai R tabel. Di sini kan R tabelnya 0,361. Tetapi pada item ke-8 datanya tidak valid karena didapatkan data 0,343. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Kita pilih Analyze, pilih Scale, lalu Reliability Analysis. Kita masukkan ke item. Untuk total itemnya kita tidak masukkan ke item. Lanjut kita pilih statistik. Scale if item delete. Continue. Jangan lupa alpha. Lanjut oke. Nah, untuk uji reliabilitas self-efficacy-nya didapat nilai Cronbach alpha 0,597. Di sini, karena syarat dari Cronbach alpha ini dikatakan reliable lebih dari 0,6, maka pada uji reliability self-efficacy ini tidak reliable. Data yang saya dapatkan ini berbeda dengan data yang saya lihat di skripsi kakak tingkat. Karena di skripsi tersebut didapat nilai baik dari barrier dan self-efficacy untuk uji validitas dan uji reliabilitasnya valid dan reliable. Saya sudah mengecek satu persatu data yang saya masukkan. Sama seperti data yang ada di skripsi kakak tingkat tersebut. Jadi, sekian penuturan mengenai uji reliabilitas dan uji validitas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kesalahan kata, kesalahan informasi yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.